Bab ke-339. Hina, heran. Dasar lemah. Lebih pantas jika kamu pakai rok dan gaun, Kenjiro. Seru seorang kakek berambut putih panjang dengan nada suara terdengar sangat menghina. Maaf guru, aku janji akan lebih giat lagi berlatih. Sahut Kenjiro sambil menundukkan kepalanya. Kalau bukan atas permintaan papa, tidak sudi aku menundukkan kepalaku kepada kamu dan menerima hinaan kamu setiap kali berlatih, dasar tua bangka. Gumam Kenjiro dalam hati sambil menahan rasa kesal, tersinggung dan marah. Angkat kepala kamu, Kenjiro. Tatap mataku. Jangan menunduk seperti pecundang. Kalau bukan karena papa kamu memaksa aku untuk melatih kamu, tidak sudi aku memiliki murid lembek seperti kamu. Cepat! Lakukan lagi gerakan yang tadi, baru boleh berhenti jika aku suruh. Ucap si kakek yang ternyata adalah guru bela diri Kenjiro yang dibawa oleh Fumihiro dari negeri matahari terbit, khusus untuk melatih Kenjiro. Saat ini mereka berdua sedang berlatih di sebuah ruangan khusus di apartemen mewah milik Papa Kenjiro yang sangat luas dengan 3 buah kamar yang direnovasi khusus sesuai keinginan Papa Kenjiro. Dan salah satunya didesain khusus dengan dinding kedap suara untuk tempat berlatih Kenjiro. Si kakek berambut putih tersebut juga merupakan guru bela diri Fumihiro dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Fumihiro. Gaya mengajar dan cara melatih si kakek memang cukup unik. Dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan kata-kata makian maupun hinaan saat tidak puas dengan gerakan muridnya atau si murid tidak cepat paham dengan apa yang baru saja dia ajarkan. Sebenarnya Kenjiro sudah tahu akan keunikan gurunya tersebut karena sang papa, Fumihiro, telah memberi tahu dia tentang sifat dan sikap aneh si kakek tersebut. Kenjiro juga paham jika kata-kata kasar dari gurunya tersebut sengaja diucapkan oleh sang guru untuk memompa semangatnya. Tetapi darah muda dan ego Kenjiro yang tinggi menyebabkan dia masih tidak bisa menerima kata-kata makian dari gurunya tersebut. Dan Kenjiro bukanlah termasuk dalam tipe orang yang mudah mengalah apalagi merendahkan diri. Bom asap! Lenyap! Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari sang guru. Kenjiro segera melakukan perintah sang guru. Asap putih tebal langsung terlihat menyelimuti Kenjiro. Beg! Arg! Terdengar suara benturan keras disusul suara teriakan saat dada Kenjiro kena hajar tendangan keras dari gurunya. Terlalu lambat! Seharusnya kamu sudah berpindah posisi begitu bom asap meledak. Teriak si kakek. Kamu tidak mungkin terkena tendangan jika kamu bisa bergerak lebih cepat lagi. Latih kecepatan kamu lebih keras lagi. Sambung si kakek dengan nada suara terdengar tidak puas. Baik guru. Sahut Kenjiro sambil memegang dadanya yang masih terasa agak nyeri akibat terkena tendangan gurunya tersebut. Latihan untuk hari ini cukup, sebelum jurus ini kamu kuasai dengan sempurna, aku tidak akan mengajarkan jurus berikutnya. Latihan menghilang dengan bom asap sangat penting untuk kamu kuasai. Di samping bisa untuk menyerang tanpa lawan dapat melihat arah serangan, jurus ini juga sangat berguna saat kamu dalam keadaan terdesak. Mengerti Kenjiro? Tanya sang guru dengan suara penuh tekanan. Mengerti, guru. Sahut Kenjiro cepat. Tumben kata-katanya tidak kasar dan menghina seperti tadi. Batin Kenjiro sambil memandang punggung gurunya yang sedang berjalan keluar dari ruang latihan. Ingat Kenjiro, 1 minggu lagi kita ketemu di ruangan ini. Jangan sampai aku menyuruh kamu untuk memakai rok dan gaun lagi. Ucap sang guru sebelum keluar dari ruang apartemen Papa Kenjiro. Siap guru! Tukas Kenjiro sambil menahan rasa kesal. Ternyata sama saja, kegemarannya untuk menghina orang tetap tidak berubah. Dasar tua bangka sialan! Gumam Kenjiro dalam hati memaki-maki gurunya sendiri. Derti, kering! Masih dalam kondisi hati yang sedang kesal, Kenjiro bergegas meraih ponselnya yang terdengar berdering dari atas meja kecil yang ada di sudut ruang latihan tersebut. Tumben Clara menelpon pada jam segini.
Gumam Kenshiro saat melihat nama Clara terpampang di layar ponselnya. Halo Clara, ada apa? Tanya Kenshiro tanpa basa-basi atau menyapa kabar Clara terlebih dahulu. Ada berita besar, Tuan White baru saja tewas akibat kecelakaan. Sahut Clara. Tuan White? Siapa dia? Tanya Kenshiro tampak tidak tertarik dengan informasi dari Clara tersebut. Tuan White pemilik White Enterprise, papanya Stephen. Tukas Clara. Oh, papanya Stephen yang teman Samuel itu. Lalu apa hubungannya dengan aku? Gumam Kenshiro datar. Di seberang telepon terlihat wajah Clara berubah kesal gara-gara mendengar ucapan Kenshiro tersebut. Tentu saja ada hubungannya Kenshiro. Bukankah Paman Fumihiro juga meminta kita untuk bisa bekerja sama dengan Stephen? Sahut Clara sambil menahan rasa kesalnya karena Kenshiro masih tidak juga paham. Iya, aku tahu. Tetapi apa hubungan antara perintah Papa dengan kematian papanya Stephen? Tanya Kenshiro sambil menggerutu. Tentu saja sangat berhubungan Kenshiro. Dengan kematian Tuan Barclay White, tentunya Stephen yang akan menggantikan posisi Tuan White sebagai CEO White Enterprise. Jadi jika kita bisa bekerja sama dengan Stephen, kita akan mendapatkan dukungan sumber daya yang besar dari Stephen. Apa kamu mengerti dengan maksud perkataan aku ini, Kenshiro? Tanya Clara bersemangat. Aku mengerti, Clara. Nanti kita bicarakan lagi masalah ini, aku sedang ada keperluan penting. Sahut Kenshiro sambil memutuskan sambungan teleponnya dengan Clara begitu saja. Kenshiro terlihat sama sekali tidak tertarik dengan pembicaraan seputar tewasnya Barclay White yang baru saja diinfokan oleh Clara karena menganggap peristiwa itu tidak ada hubungan apapun dengan dirinya. Dasar tidak sopan! Main tutup saja seenaknya! Ucap Clara dengan nada ketus karena kesal dengan ulah Kenshiro yang menutup teleponnya begitu saja. Bakalan ada dua CEO muda yang bisa aku jadikan sasaran. CEO Brian dan CEO Stephen. Wajah Stephen juga tidak kalah jauh jika dibandingkan dengan Brian. Kalau aku bisa dapat dua-duanya, tentu aku akan menjadi gadis yang paling beruntung di kota Rhodes. Gumam Clara dengan pikiran yang melantur kemana-mana. Cara berpikir Clara memang sangat berbeda dengan gadis kebanyakan. Hasil didikan dari Tuan Dalton yang juga suka berganti-ganti pasangan meski di rumahnya ada mamanya Clara yang masih terlihat cantik meski sudah berumur. Aku harus mulai merubah sikapku pada Stephen. Aku tidak boleh bersikap ketus lagi kepadanya. Sepertinya keren juga jika aku bisa menjadi pacar Stephen yang sebentar lagi akan menjadi CEO White Enterprise. Sebelum aku bisa merebut Brian dari tangan Sarah. Batin Clara membiarkan lamunannya terbang jauh dan semakin random. Sementara itu, Kenshiro yang masih berada di ruang latihannya tampak sedang mempermainkan ponselnya sambil bergumam. Sedang apa Sarah saat senja seperti ini ya? Ucap Kenshiro sambil berjalan keluar ruangan untuk menuju ke kamarnya sendiri. Charles? Mengapa kamu yang datang sendiri kemari? Tanya Brian saat melihat Charles turun dari helikopter yang mendarat begitu saja di tengah jalan raya. Di belakang Charles tampak berjalan dua orang pengawal Dragon Corp. Untuk masalah penting seperti ini, aku harus memastikan semuanya berjalan lancar agar kita bisa mendapatkan bukti yang kita butuhkan. Sekalian ada info penting yang ingin aku sampaikan pada Tuan Muda. Sahut Charles. Info penting? Tentang Blood Evil? Tanya Brian. Bukan, tetapi tentang Tuan Hardison. Tukas Charles cepat. Ada apa dengan Tuan Hardison? Ucap Brian. Aku mendapat info dari petugas keamanan pemerintah bahwa hari ini Hardison dibebaskan secara bersyarat atas jaminan seorang pengusaha besar dari ibu kota. Sahut Charles yang langsung membuat Brian mengernyitkan keningnya tanda bahwa dia sedang berpikir keras. Apakah Randall Robinson yang melakukannya? Tanya Brian tiba-tiba. Betul Tuan Muda. Sahut Charles. Mengapa Tuan Hardison bisa bebas, Brian? Bukankah tuduhan tindakan kriminal yang sedang dia hadapi sangat berat? Tanya Sarah terlihat penasaran. Itulah hukum di negeri ini,
Sarah, dengan mengandalkan koneksi yang kuat dengan pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dan ditambah gelontoran dana yang besar, kasus hukum bisa diatur, ditunda ataupun bahkan dibatalkan sama sekali. Sahut Brian panjang lebar. Oh, ternyata bisa seperti itu. Gumam Sarah tampak terheran-heran setelah mendengar penjelasan dari Brian barusan. Oke Charles, terima kasih atas informasinya. Seperti biasa, aku tidak bisa menemani kamu untuk membereskan semua sisa kekacauan ini. Aku akan melanjutkan perjalananku bersama Sarah, pergi ke tempat Paman Bruce. Ujar Brian sambil tersenyum. Baik, Tuan Muda. Nanti aku akan kirimkan segera hasil interogasi kedua orang ini. Tentunya jika kedua orang ini bisa siuman lebih cepat. Sahut Charles santai. Tidak perlu buru-buru, Charles. Bukti itu baru akan aku gunakan nanti, masih agak lama. Aku pergi dulu, Charles. Tukas Brian. Dengan diikuti oleh Sarah, Brian berjalan cepat meninggalkan lokasi untuk menuju ke tempat mobil mereka diparkir. Aku masih tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin Hardison bisa bebas secepat ini? Gumam Sarah sambil masuk ke dalam mobil, duduk di samping Brian dan mengencangkan seatbelt-nya. Tidak perlu heran Sarah. Ingat saja kata-kata sakti dari Master Han. Masih banyak hal yang tidak kita ketahui di dunia ini. Termasuk masalah hukum yang terkait dengan Tuan Hardison. Nanti, aku akan meminta Nicholas untuk menjelaskan hal ini, sekaligus juga untuk menyelidiki mengapa bisa terjadi seperti itu. Tukas Brian sambil menjalankan kembali mobilnya. Oke, nanti kamu jelaskan semuanya padaku, Brian. Sungguh, aku masih merasa sangat heran sekaligus penasaran dengan kasus ini. Ujar Sarah. Siap Tuan Putri. Sahut Brian sambil menginjak pedal gas kuat-kuat hingga mobil mereka langsung melesat semakin cepat. Bab ke-340. Jangan ikut campur. Waktu bergulir dengan sangat cepat, mengecoh orang-orang yang lalai dengan waktu senggang yang dia miliki. Tanpa terasa, hari sudah berganti dan lewat 1 hari. 1 hari yang hanya akan tinggal kenangan karena tidak mungkin untuk kembali lagi kecuali kita bisa memutar sejarah. Stephen, kamu harus mencari orang yang telah menabrak papa kamu. Mama tidak mau tahu bagaimana caranya. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Ucap istri Barclay White kepada Stephen yang duduk diam di depannya. Pagi ini istri Barclay White dan puteranya, Stephen, sedang berada di sebuah ruang khusus di rumah sakit. Sebagai keluarga pengusaha besar, Nyonya White memang bisa meminta rumah sakit untuk menyediakan ruangan khusus yang hanya bisa diakses oleh anggota keluarga dan dokter pribadi keluarga mereka. Iya, Mah. Aku pasti akan mencari orang yang telah membunuh Papa. Sahut Stephen sambil menahan emosinya. Mata istri Barclay White terlihat sembab akibat terlalu lama menangis. Wajahnya terlihat muram meskipun tampak sedikit kebingungan pada wajahnya. Dia teringat peristiwa kemarin, saat tiba-tiba saja dia menerima telepon dari Brian. Flashback on. Siang itu, seperti biasa istri Barclay White sedang bersantai di depan televisi menonton acara reality show yang menjadi favoritnya. Saat acara sedang seru-serunya, tiba-tiba saja acara terpotong breaking news yang memberitakan kejadian kecelakaan lalu lintas. Telah terjadi peristiwa kecelakaan tragis yang diduga sebagai aksi tabrak lari oleh sebuah mobil sport warna silver terhadap mobil sedan hitam. Akibat tabrak lari tersebut, mobil sedan hitam terguling beberapa kali dan mengalami rusak parah. Diperkirakan semua penumpang di dalam mobil sedan hitam tewas di tempat mengingat kondisi mobil yang sudah hancur. Belum ada informasi detail tentang identitas korban maupun pelaku tabrak lari. Demikian breaking news yang ini, sampai jumpa. Dengan sambil lalu, istri Barclay White melihat penyiar breaking news mewartakan berita kecelakaan yang diduga sebagai aksi tabrak lari tersebut. Deg! Perasaan istri Barclay White tiba-tiba saja merasa tidak nyaman saat sang penyiar menyebut mobil sedan hitam sebagai korban tabrak lari. Sedan hitam? Jangan-jangan? Gumam istri Barclay White mulai terlihat sedikit panik. Dengan bergegas Nyonya White mengambil ponselnya dan berusaha untuk menghubungi suaminya. Tut! Cat! Tut!
Hanya terdengar bunyi seperti ponsel yang sedang sibuk. Sampai beberapa kali dicoba oleh Nyonya White, tetap saja panggilan teleponnya tidak bisa terhubung. Firasat buruk mulai menghampiri istri Barclay White. Tubuhnya terlihat gemetar saat teringat berita kecelakaan barusan. Saat Nyonya White sedang bingung dengan apa yang harus dia lakukan, tiba-tiba saja ponselnya berdering. "Tuan Watson!" Gumam Nyonya Barclay White dengan suara bergetar saat melihat nama penelepon yang muncul di layar ponselnya. "Halo, Tuan Watson. Apa kabar?" Sapa Nyonya White setelah menekan tombol jawab pada ponselnya. "Ada kabar kurang baik, Nyonya White. Aku harap Nyonya White tabah menghadapi kejadian ini," sahut Brian yang terlihat agak bingung untuk menyampaikan peristiwa kecelakaan yang menimpa Barclay White pada istrinya tersebut. Brian sengaja menelepon istri Barclay White sesaat setelah dia melakukan terapi kilat terhadap tubuh Barclay White di tempat terjadinya kecelakaan. Karena saat Brian sampai di lokasi dan memeriksa kondisi Barclay White yang sudah terluka sangat parah, ternyata dia menemukan bahwa Barclay White masih hidup meski detak jantungnya sangat lemah, bahkan mungkin tidak akan terdeteksi dengan alat deteksi detak jantung. Apa ini terkait dengan peristiwa kecelakaan mobil, Tuan Watson?" Bagaimana kondisi suami saya, Tuan Watson?" tanya Nyonya White dengan terbata-bata. "Betul, Nyonya White. Tuan Barclay White menjadi korban tabrak lari. Mudah-mudahan jiwanya masih bisa diselamatkan, Nyonya White. Aku kebetulan sedang melintas di dekat lokasi kecelakaan sesaat setelah kejadian," sahut Brian. Kemudian Brian menceritakan secara singkat kondisi Barclay White dan meminta Nyonya White untuk melakukan sesuatu jika ingin jiwa Barclay White selamat. "Semua aku serahkan pada keputusan Anda, Nyonya White. Jika Anda percaya dengan ucapan aku tadi, tolong Anda lakukan semua yang aku tadi. Besok pagi aku akan pergi ke rumah sakit menemui Anda," ucap Brian mengakhiri penjelasannya dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Tanpa membuang waktu, Nyonya White langsung meminta sopir pribadinya untuk mengantarkan dia ke lokasi kecelakaan. Flashback off. "Mah, sampai kapan Mama akan meminta dokter pribadi kita untuk melakukan semua hal yang tidak masuk akal ini? Papa sudah meninggal, Mah. Apa Mama tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter rumah sakit ini?" tanya Stephen tiba-tiba. "Dan lebih aneh lagi, Mama sendiri juga sudah menyuruh aku untuk mengumumkan kabar kematian Papa di semua koran dan media online," sambung Stephen. Nyonya White tampak terdiam sesaat dan tidak langsung menjawab pertanyaan Stephen. Saat kemarin istri Barclay White melihat sendiri kondisi suaminya yang sudah dinyatakan meninggal oleh dokter rumah sakit, akhirnya Nyonya White memutuskan untuk melakukan apa yang diminta oleh Brian. Dia menyewa ruangan khusus di rumah sakit tersebut dan memaksa dokter pribadi mereka untuk merawat Barclay White seperti layaknya orang sakit yang dalam keadaan koma. Meski sang dokter pribadi merasa aneh dengan permintaan istri Barclay White tersebut, tetapi dia sama sekali tidak mau membantah permintaannya. Sang dokter cuma menganggap bahwa Nyonya White mengalami syak berat dan belum bisa menerima kenyataan bahwa Barclay White sudah meninggal, sehingga Nyonya White memintanya untuk melakukan hal yang menurutnya sangat aneh tersebut. Stephen juga sudah berusaha melarang sang mama, tetapi Nyonya White tetap tidak peduli dan memaksa Stephen untuk tidak ikut campur. Nyonya White sendiri sangat berharap bahwa akan ada keajaiban seperti yang telah dikatakan oleh Brian saat menelpon dirinya kemarin. Meski dalam hati kecilnya, Nyonya White juga tidak begitu yakin, tetapi dia berpikir apa salahnya mencoba mengikuti apa yang dikatakan oleh Brian. Jika gagal pun tidak ada ruginya, begitulah yang ada di benak Nyonya White. "Sekali lagi kamu bertanya tentang hal ini, Mama akan mengusir kamu dari ruangan ini, Stephen. Bukankah dari kemarin Mama sudah bilang agar kamu tidak usah ikut campur?" sahut sang mama dengan ketus. Iya Mah. Aku cuma kasihan sama Mama. Dari kemarin menunggu di sini tanpa mau makan dan minum sama sekali," sahut Stephen yang memang sangat menyayangi mamanya tersebut karena sang mama hampir tidak pernah memarahi dirinya sama sekali. "Sudahlah, kamu tidak usah terlalu mengkhawatirkan Mama. Nanti kalau Mama lapar, pasti Mama akan memakan semua makanan yang kamu bawa itu," tukas sang mama pelan.
Stephen terdiam dan tidak berani lagi untuk mendebat sang mama meskipun hatinya semakin merasa penasaran dengan tindakan mamanya ini. Mengapa Tuan Watson belum tiba juga? Apa mungkin dia telah membohongi aku? Gumam Nyonya White dalam hati. Tidak mungkin, Tuan Watson bukanlah orang seperti itu. Bahkan dia sudah berkali-kali membantu bisnis keluargaku secara diam-diam. Tidak selayaknya aku berprasangka buruk pada Tuan Watson. Batin istri Barclay White mencela perasaannya sendiri. Permisi Nyonya, ada tamu yang ingin bertemu Nyonya. Ujar salah seorang penjaga yang merupakan orang kepercayaan keluarga Barclay White sambil membuka sedikit pintu ruangan khusus tersebut. Tuan Watson? Tanya Nyonya White dengan bersemangat. Betul Nyonya. Sahut sang penjaga. Biarkan dia masuk kemari. Tukas Nyonya White dengan muka berubah sedikit cerah. Tuan Watson siapa, Mah? Tanya Stephen terlihat sangat penasaran. Nyonya White tidak menanggapi pertanyaan dari Stephen karena sedang fokus menunggu kedatangan Brian. Beberapa saat kemudian, tampak sosok Brian memasuki ruangan sambil menyapa Nyonya White dan pura-pura tidak melihat keberadaan Stephen di ruangan tersebut. Apa kabar Nyonya White? Maaf aku sedikit terlambat. Ucap Brian datar. Brian? Untuk apa kamu datang kemari? Aku tidak mengizinkan kamu untuk berada di sini. Keluar! Teriak Stephen tiba-tiba sebelum sang mama menanggapi sapaan dari Brian. Plak! Diam kamu Stephen. Tidak layak kamu berkata seperti itu kepada Tuan Watson. Bentak Nyonya White sambil melayangkan satu tamparan keras ke muka Stephen. Mi, mengapa mama menampar aku? Apa salahku, Mah? Protes Stephen sambil mengusap pipinya yang terasa sangat panas, merasa tidak terima dengan perlakuan sang mama. Diam! Atau mama akan menampar kamu lagi. Stephen langsung terdiam saat kembali mendengar bentakan sang mama yang sepertinya sudah benar-benar marah dengannya. Maafkan putraku yang tidak tahu diri, Tuan Watson. Ucap Nyonya White sambil mempersilahkan Brian untuk duduk di kursi yang ada di dekat tempat tidur Barclay White. Brian hanya menganggukkan kepalanya untuk menanggapi ucapan dari Nyonya White tersebut. Mengapa Mama tampak begitu akrab dan sangat menghormati Brian? Apa karena Mama juga sudah tahu jika Brian adalah CEO Dragon Corp? Batin Stephen dipenuhi rasa penasaran. Nyonya White, terima kasih karena Anda telah percaya dan melakukan semua yang aku katakan kemarin. Aku tidak akan lama-lama berada di sini. Aku hanya akan melakukan bagianku seperti ucapan aku saat itu. Ucap Brian. Silakan Tuan Watson. Sahut Nyonya White. Kalian semua boleh tetap berada di ruangan ini tetapi harus menjaga rahasia dan tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang kalian lihat di sini. Ujar Brian sambil memandang ke arah dokter pribadi Barclay White dan seorang perawat khusus yang baru saja masuk ke dalam ruangan karena dipanggil oleh Nyonya White atas permintaan dari Brian. Bab ke-341